Saya, Angel Veronica Matilda Ayal. Saya, Farah Erlinda Fauzia. Saya Yasmin Siva Naila. Saya Zahra Sheila Mariana. Nah, sebelum kita mulai ke dalam pembahasan, apakah ada yang pernah mendengar tentang multiple personality? Atau apakah ada yang tahu tentang apa sih multiple personality itu? Hal-hal yang akan dibahas pada pembahasan tentang multiple personality ini meliputi yang pertama ini mengenai definisi atau pengertian dari multiple personality, yang kedua mengenai ciri-ciri atau gejala dari multiple personality, yang ketiga mengenai penyebab dari multiple personality, yang keempat mengenai tujuan pengobatan dari multiple personality, yang kelima mengenai perawatan dari multiple personality, dan yang terakhir yaitu yang keenam mengenai contoh kasus dari multiple personality. Untuk pembahasan pertama, mari kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Definisi atau pengertian dari multiple personality disorder atau yang biasa juga disebut dengan dissociative identity disorder adalah seseorang yang memiliki setidaknya dua kepribadian yang berbeda dari keberadaan, pikiran, perasaan, dan juga tindakan yang ada secara independen dari satu sama lain dan muncul pada waktu yang berbeda. Untuk ciri-cirinya tersendiri, yang pertama adalah biasanya terjadi pada masa kanak-kanak, namun jarang didiagnosis hingga dewasa. Yang kedua, lebih umum terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Dan yang ketiga adalah diagnosis lain yang sering muncul dalam GID yaitu PTSD, Major Depressive Disorder, dan Somatic Symptom Disorders. Gejala dari multiple personality terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gejala terkait perilaku, bisa menyakiti diri sendiri dan berperilaku impulsif. Yang kedua, gejala terkait suasana hati. Yang pertama, cemas berlebih, kedua, perubahan suasana hati, dan yang ketiga, terlepas dari diri. Kemudian ada pula gejala terkait sisi psikologisnya, seperti depresi, kemudian kesadaran yang berubah, dan juga mengingat-ingat kejadian di masa lalu. Dan yang terakhir ada gejala umum yang ditandai dengan pingsan dan juga amnesia. Untuk penyebabnya sendiri, DID mengasumsikan kondisi seperti ini dimulai pada masa kanak-kanak karena mereka menjadi korban dari kekerasan fisik atau pelecehan seksual, atau yang bisa disebut post-traumatic model of DID. Tujuan pengobatan ini adalah untuk mengatasi tekanan karena dissociative identity disorder atau biasa disebut dengan DID diyakini berasal dari peristiwa traumatis yang coba dihalangi oleh orang tersebut dari kesadarannya. Jika kalian masih belum yakin terhadap gangguan spesifik yang dialami, bisa diawali dengan pergi ke psikolog secara umum. Jika ahli psikolog sudah mendiagnosis dan ternyata kalian memiliki multiple personality disorder, kalian dapat dirujuk ke ahli spesialis, seperti dengan berkonsultasi kepada psikiater atau psikolog klinis untuk mendapatkan pengobatan baru. Beberapa contoh kasus dari multiple personality. Yang pertama ada Judy Castelli, seorang wanita dengan 44 kepribadian. Kejadian ini berawal dari kasus pelecehan fisik dan seksual yang dialaminya sehingga membuat ia depresi. Sejak masa remaja, Judy selalu berjuang melawan semua suara yang bergaung dalam kepalanya, menyuruhnya untuk memotong dan membakar dirinya sendiri.
Setelah melalui berbagai terapi dan pengobatan, kini Judy menjadi penyintas yang berhasil mengontrol dengan baik 44 kepribadian yang dimilikinya. Yang kedua ada Shirley Mason. Lahir pada 1923, Shirley Mason merupakan seorang wanita yang memiliki 16 kepribadian. Memiliki masa kecil yang terbilang sulit karena menerima kekerasan dari orang tuanya sendiri. Semasa hidupnya, ia mengaku sering berpindah tempat tanpa tahu bagaimana ia bisa mengunjungi tempat tersebut. Bahkan, kisah hidup Shirley Mason telah diabadikan dalam buku berjudul Sibyl dan diangkat ke layar televisi miniseri. Yang ketiga ada Billy Milligan. Billy Milligan didiagnosa mengidap kepribadian ganda ketika usianya baru menginjak 22 tahun. Pada saat itu, ia telah melakukan penculikan, perampokan, hingga pemerkosaan 3 wanita di sekitar Ohio State University. Oleh ahli kejiwaan, ia dinyatakan memiliki 24 kepribadian, dan ini membuatnya bebas dari tuduhan. Namun, Billy harus menjalani hukuman karantina di rumah sakit jiwa setempat, hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 1988. Karena para ahli beranggapan bahwa semua kepribadiannya telah menyatu. Yang keempat ada Juanita Maxwell. Ketika berusia 23 tahun dan bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel di Florida, Juanita Maxwell dituduh atas pembunuhan keji seorang tamu wanita berusia 72 tahun bernama Ines Kelly. Tuduhan didasarkan pada adanya darah di sepatu dan di goresan wajah Juanita. Wanita tersebut mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa dan akhirnya dibebaskan. Tetapi kembali ditangkap pada tahun 1988 karena merampok 2 bank sekaligus. Namun kembali karena kepribadian dirinya yang lain, Juanita akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Yang kelima ada Trudy Chase. Trudy mengklaim bahwa ayahnya telah melakukan penyiksaan secara fisik dan seksual sejak ia berusia 2 tahun. Sementara sang ibu melecehkannya selama 12 tahun hidupnya. Tekanan yang dialami Trudy membuatnya pergi ke ahli kejiwaan dan menemukan bahwa dirinya memiliki 92 kepribadian yang berbeda. Namun, Trudy berhasil mengendalikan semuanya. Hingga bersama sang psikiater, ia kemudian merilis sebuah buku bertajuk When Rabbit Holes pada tahun 1987. Yang keenam ada Anastasia Wella, yaitu kasus multiple personality di Indonesia. Anastasia Wella ini memiliki 9 karakter yang berbeda. Menurutnya, biasanya karakter ini akan muncul ketika dia menghadapi masalah, merasa terancam atau berada dalam pilihan yang sulit. Jika Wella sudah mulai panik, migrain, dan muncul rasa cemas, biasanya itu pertanda akan ada yang hadir dan menguasai dirinya secara tak terduga. Wella memiliki 9 karakter dengan nama dan kepribadian yang berbeda. Karakter itu adalah Wella sebagai host atau pribadi asli, Naura karakter temperamen, Paula seorang ahli berhitung, lalu ada Saraswati karakter model dan penari, Atin sosok anak kecil, Andrea sosok pria yang suka melakukan kekerasan. Ada pula karakter Ravelin sosok anak milenialis, Ayu sosok yang pandai menulis sastra, bahkan ada sosok Bilqis yang pintar baca Al-Quran. Penyebabnya yaitu karena Wella mengalami trauma yang dahsyat akibat perlakuan kasar dari orang tuanya. Dia juga sering mengalami tekanan dari lingkungan sekolah, seperti dikucilkan, minder, dibully, dan merasa sendiri. Selanjutnya ini merupakan rangkuman dari materi pembahasan tentang multiple personality. Jadi, multiple personality ini merupakan suatu kondisi kesehatan mental di mana seseorang tersebut memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Multiple personality ini biasanya terjadi pada masa kanak-kanak dan umumnya terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria.
Multiple personality ini biasanya disertai dengan berbagai gejala, contohnya seperti sakit kepala, halusinasi, serta gejala disosiatif lainnya. Untuk penyebabnya biasanya terjadi karena korban dari multiple personality ini merupakan korban dari kekerasan fisik maupun seksual. Nah, jika mengalami multiple personality, segera konsultasikan ke profesional seperti psikolog atau psikiater agar mendapatkan pengobatan. Karena tujuan dari pengobatan ini adalah untuk mengatasi tekanan yang berasal dari peristiwa traumatis tersebut.